Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri Plus Matauli, Saudara Edi Saputra Pantodang. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Plus Matauli, yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Tengah yang mewakilinya, kemudian Bapak Wali Kota Sibolga yang mewakilinya, kemudian yang terhormat kakak-kakak senior saya angkatan 1, angkatan 2 yang sudah membantu acara ini, kemudian yang saya banggakan teman-teman panitia dan adik-adik alumni SMA Negeri Plus Matauli, dan yang saya cintai adik-adik siswa SMA Negeri Plus Matauli. Kemudian juga saya mohon maaf apabila pada persiapan kegiatan ini ada membuat mengapa kakak mungkin ada di internalnya masing-masing, di angkatannya masing-masing mengalami kendala ataupun miskomunikasi dengan kami kepanitiaan. Juga kami mohon maaf juga kepada adik-adik alumni yang lainnya jika ada kendala juga atau kelemahan-kelemahan dari kepanitiaan, karena pada dasarnya tujuan kami di kepanitiaan adalah untuk terlaksananya tugas 4 dan suksesnya acara ini tidak dihadiri oleh orang-orang penting, baik itu dari pemerintah maupun dari yayasan sekolah Matauli. Dan juga saya juga mengucapkan rasa bangga juga kepada Ketua Ikatan Alumni Matauli yang hari ini juga hadir pada saat padahal kami sudah selalu komunikasi, hampir tidak hadir Ketua IKAMA-nya, tapi akhirnya hadir juga. Kemudian juga dalam bentuk donasi uang kita tidak menerima kemarin. Dalam kegiatan ini tidak menerima bantuan dari siapapun kecuali donasi dari teman-teman
memberdayakan potensi-potensinya, kemudian memberdayakan keahlian-keahliannya, juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada juga teman-teman yang dari luar negeri, kemudian dari luar kota sudah titip salam juga. Kemudian ada juga dari adik-adik yang lain yang mungkin hari ini tidak datang, tapi turut kontribusi. Jadi kontribusinya itu ada yang hadir pada hari ini, dan juga ada yang tidak hadir tapi tetap memberikan kontribusi untuk kesuksesan musyawarah besar padi kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan IKAMA selanjutnya dapat dihadiri oleh bapak-bapak dari yayasan, kemudian pihak sekolah dapat menerima kita juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, Pak. Karena kita selalu terang-terangan juga ya, Pak, komunikasinya ya. Karena jauh, ada yang di luar kota, ada yang di Sibolga, ada yang Klaten, dan jadi komunikasinya agak tersendat. Jadi kadang ada yang kita putuslah ke sekolah, tapi karena komunikasinya kurang baik, mungkin agak terkendala. Akhirnya kita harus turun dulu. Kemudian karena mungkin mendekati pemerintahan, kita harus bantuan dari bapak kita yang ada di pemerintah di sini. Ada Bang Alamsa, ada Bang Andra, Bang Yos, juga sudah membantu kami semuanya di sini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya, meskipun baik itu kegiatan kecil, kegiatan sosial maupun kegiatan yang lainnya, dapat menghadirkan bapak-bapak yang lainnya semuanya. Saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pak Tauli beserta jajaran yang hadir, Bapak Bupati Tapanuli Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh asisten juga Bapak Hermas itu, Bapak Wali Kota Sibolga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Sibolga Bapak Sugeng, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tapanuli, seluruh sivitas akademik yang saya harapkan sebenarnya bisa berhadir di sini bersama kita, termasuk para guru. Tapi mungkin karena ada kesibukan lain yang lebih mendesak, tidak bisa berkesempatan hadir atau mungkin nantinya menyusul. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, ini luar biasa. Saya katakan luar biasa, ini respon dari baik itu dari media online, dari grup, dari pertemuan langsung terhadap bus ini. Mungkin bapak-bapak undangan kita masih melihat segini, Pak, posisi dalam perjalanan itu masih banyak, Pak, karena kita sudah tersebar ada di mana-mana, Pak. Kesibukan karena terbentuk resmi tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kita bentuk, kita deklarasi di sini, tepatnya di UNES. Pada waktu itu bersamaan dengan acara pelantikan. Pada waktu itu pelantikan angkatan ke-5 atau ke-6 seperti itu. Persisnya saya lupa angkatan. Tetapi sebelum itu 97 ketika menamatkan alumni angkatan pertama, ini sudah mulai terbentuk. Hanya namanya bervariasi. Ada yang namanya IAM, ada yang namanya Ikatan Alumni Matauli, bermacam-macam versi. Tidak menjadi atau tidak memiliki satu keseragaman nama. Pada waktu itu 97 rangkaiannya panjang sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005 dimulai dari akhir 2004. Ini persiapan yang digagas oleh anak-anak ITB. Anak-anak ITB berkolaborasi dengan anak-anak yang ada di Medan beserta daerah lainnya. Akhirnya kita sepakat untuk menyelenggarakan yang namanya deklarasi
Rahmani pada tanggal 17 dan 18 Desember 2019. Oke, dari fasilitas dulu. Fasilitas. Karena kan sekarang kita melihat bahwasanya Matauli ini makin oke dari segi bangunan, dari segi infrastruktur. Maka dari itu kan harus ada perbandingan. Karena kita melihat dari masa lalu dan bagaimana perkembangan dengan masa saat ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Saputra, tanggal 3. Sebelumnya saya masuk kemarin itu tahun 1996, sudah sekitar menamatkan pendidikan. Dalam perjalanannya bisa dibilang angkatan 3 ini ada unik. Unik seperti apa, Pak? Uniknya seperti ini, kita berbicara dari konteks sarana prasarana dulu. Oke, baik. Ketika kami masuk, yang kami lihat itu di dunia cuma ada 6 kelas, 8 kelas, itu adanya yang gedung pertama. Kami itu bersekolah sama-sama kontraktor, sama tukang, sama operator minggu, itu sama, mereka bekerja, begitu. Jadi di situ dituntut itu kami itu dituntut harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Suara pada waktu itu bising. Tapi mungkin kalau bagi saya pribadi, ini saya anggap sebagai uji konsentrasi. Uji konsentrasi. Walaupun ada suara-suara bising, kita tidak bisa fokus. Itu pada tahun awal, tahun kedua itu mulai bertambah, mulai ada yang selesai. Di tahun ketiga, kira-kira kalau saya nggak salah, hampir 8 bulan kami ingin begitu mau menyelesaikan pendidikan ini, semua prasarana sudah ada, fasilitas. Itu tahun berapa ya, Pak? 99 99 belum ya?
Ya boleh boleh. Namanya remaja itu pasti punya kenakalan, tapi kenakalan mungkin kalau saya anggap masih bisa ditolerir karena itu nakal-nakalnya remaja, bukan jahat ya, itu cerita nakal. Jadi ada satu spot penting, mungkin sebelum lalu itu tahu yang agak-agak nakal sekali. Ada satu spot penting yang namanya di gunung. Di gunung ini tempat-tempat kita melanggar janji siswa. Di situ tuh posisinya seperti itu. Tapi itu membuat ya, kita lakukan, namun memang itu kita bilang melanggar aturan sekolah. Tapi setelah kita selesai kita melihat artinya jadi siswa, artinya peraturan di sekolah itu sangat penting untuk membantu kita. Jadi memang di sana ya rada-rada agak-agak nakal, tapi ya untungnya kita lakukan itu akhirnya kita sadar. Dan di sini kita dibentuk. Gimana? Oke, baik. Berarti untuk dari segi fasilitasnya bagaimana Pak dan apa? Peningkatan fasilitas mungkin sama yang disampaikan rekan Rinaldo. Kalau mungkin dari sisi IT pada waktu itu kalau saya masih kita pegang komputer baru 5 tahun. Kalau dulu itu yang namanya ada PSD, ada sini itu pun besar tipis, itu agak sensitif, lewat seperti tadi. Dulu itu yang namanya kita pakai itu WF. Saya masih ingat ada yang namanya Podstar 5, Podstar 7. Nah ini ada 2 WC yang kita pelajari. Tapi akhirnya saya dapat manfaat itu setelah saya tamat kuliah. Tamat kuliah. Tamat kuliah saya ceritakan sedikit. Saya kerja di kantor notaris. Kantor notaris. Ternyata kantor notaris itu pakai yang namanya sistem masih WF. Jadi saya masih ingat yang namanya inti RM. Nah, saya masih ingat pada waktu itu. Untungnya saya bisa dapatnya di 5 tahun ini, tinggal poles-poles sedikit akhirnya bisa. Berarti pada saat itu Matauli sudah memfasilitasi tentang komputer dan teknologi terbaru. Dengan fasilitas yang dia kan gini, pertama dikasih dulu kopi, masih kopi hitam, itu kan merasakan, terus dikasih gula, rasanya jadi manis, tambah lagi susu, kopi susu lebih enak, tukarkan lagi gelasnya, awalnya hanya gelas plastik Pak Imam, ini udah gelas yang cantik, itu udah pernah orang rasakan itu. Jadi memang ya mohon maaf pada Bapak Ibu guru juga Bapak-bapak dari yayasan sudah jauh berbeda hari ini, tetapi itu pun luar biasa juga buat adik-adik dan Bapak Ibu guru yang bertahan pada hari ini karena tetap dengan kondisi yang berbeda prestasi dan keunggulan itu masih tetap. Pandangan apa berarti Matauli saat ini semakin berprestasi atau apa ya, adanya mungkin sedikit kekurangan dari pandangan dengan yang dulu mungkin dari segi prestasi? Ya, saya memang gini, karena saya kan sehari-hari di lapangan ini saya kan udah ngurus istri, anak-anak. Jadi nggak gitu mengikuti juga. Tapi yang saya tahu melalui Facebook yang disampaikan oleh Pak Murni juga adik-adik lainnya yang ada di sini, tetap saya melihat sekolah kita ini berprestasi sampai hari ini. Wow. Oke, baik. Saya pribadi ya sebagai salah satu alumni, tentunya gambaran simpelnya saya seperti begini. Saya ingin generasi masyarakat Simbolgan atau Tengah 20-30 tahun ke depan masih bisa bicara. Itu sekolah SMA Plus Matauli itu dulu sekolah bagus. Dan sampai sekarang sekolah itu pun masih salah satu yang terbaik di Indonesia. Mungkin itu simpelnya seperti itu. Buat putaran untuk Bang Yos. Baik lagi. Kita tunggu siapa yang sesi. Baik, ke depan saya jujur siapapun yang bakal jadi pengurus terutama ketua umum, saya pantau terus. Karena kenapa? Saya tidak mau perjuangan yang terlalu. Ini bukan hanya sebagai pengurus,
depan saya tidak mau sia-sia. Jadi kawan-kawan yang ada di Banggar jadi ingat, berjuang terus, jangan manfaatkan jabatan atau momen ini ke arah yang lain-lain, karena nanti saya bakal keluar untuk protes, saya bakal kritik terus, mungkin kawan-kawan yang lain mungkin di sana ada bakal kritik terus memantau, mungkin dia punya mantau tapi kasih pelajaran gitu. Karena kenapa? Kami sama juga, kami yang paling sering bersama itu di Medan itu saya, Bang Apri, ada juga Supi, ada juga yang ini kami bisa dibilang sepanjang perjalanan kami bertemu apapun momennya, ujung-ujungnya yang bicara lain agama, ujung-ujungnya yang bicara agama. Jadi ini satu tantangan baru untuk mengurus yang baru nanti. Saya tidak ingin saya dibilang lebih hebat dari yang akan datang. Saya pengen yang akan datang, pengurus yang akan datang, ketua umum yang akan datang harus lebih hebat atau lebih hebat dari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang saya harapkan. kawan. Saya memang agar kita semakin maju dan berkembang ke depannya, maka dari itu kita harus menyatukan kekuatan. Baik, terima kasih sekali kepada kita di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Murdianto yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini, untuk Bang Muri yang jauh-jauh sudah datang, dan juga untuk Bang Leo, Bang